perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Sebelum memasuki Perang Dunia II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang, sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Saya Her Praditya Sendar Penggali dan saya akan menjelaskan tentang pengendalian di bidang kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang malah membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang, yaitu Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerakan badan Taiso serta Sekirei. Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh sebab itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putra. 3. Pengerahan Romusa. Untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga, sebab rakyat yang sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Dampaknya penderitaan rakyat semakin bertambah, makanan sulit didapatkan, gelandangan semakin banyak penyakit, dan tumbuhnya pasar gelap di kota-kota besar. 4. Perang melawan Sang Tirani. A. Aceh angkat senjata. Perlawanan di Aceh yang terjadi di Chot Liang yang dipimpin oleh Abdul Jalil, seorang ulama muda dan guru mengaji. Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, namun ditolak. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengarahkan pasukannya untuk menyerang Chot Liang, dan pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Lalu muncul perlawanan di Jangka Buyadi di bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid, namun mengakhiri perlawanannya karena keluarganya disandra. Berikutnya ada Pandrah Kabupaten Biruan. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan penyerahan tenaga Romusa. B. Perlawanan di Singaparna. Rakyat Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan Seikeirei. Itulah sebabnya rakyat Singaparna mengangkat senjata melawan Jepang. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan di Sukamanah, Singaparna, pendiri pesantren Sukamanah, dan diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh ajengan Najminuddin. Pertempuran terjadi lebih kurang 1 jam di kampung Sukamanah. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa.
Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya, Kiai Emar. Selanjutnya, Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin suku Dayak. Perlawanan berkobar dengan sengitnya, namun harus dipahami bahwa di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri. Para mata-mata itu tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan dan pembunuhan, baik terhadap orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Ini menyebabkan perlawanan rakyat yang dipimpin Pang Suma di Kalimantan ini berakhir mengalami kegagalan. Kesimpulan, pada awalnya rakyat Indonesia tidak merasa terbebani pada awal masa pendudukan Jepang dikarenakan adanya gerakan 3A, perbaikan prasarana ekonomi, janji kemerdekaan, dan lain-lain. Namun, semakin lama Jepang bertindak semaunya. Dibuktikan dengan adanya Romusa, monopoli ekonomi, kegiatan pendidikan yang dibatasi, dan hal-hal buruk lainnya yang dilakukan oleh Jepang. Hal ini juga yang melatar belakangi adanya perlawanan terhadap Jepang.